Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sahabat Napak Tilas, kita berada di gerbang awal menuju masuknya makam Cikukulu Buyut Kasihan. Nah, ini ada sebuah mitos atau pengalaman dari salah seorang penduduk di Kawung Hilir ini, dan juga ada beberapa dari peziarah. Mereka mengalami sebuah pengalaman luar biasa. Jadi ketika mereka masuk ke sini itu, di depan ini ada gapura, ya. Gapurnya itu memang mirip dengan gapura yang berada di Kesultanan Cirebon dari batu bata merah. Nah, di depan ini ada para penjaga, ya, penjaga yang beberapa orang dan mengenakan pakaian zaman kerajaan. Mereka berdiri di sini, ya, berjejer menuju ke lokasi. Dan hamparan jalan ini, dalam penglihatan peziarah itu, di sini itu sebetulnya sebuah istana keraton. Ya, konon katanya juga ini sebetulnya dulu ketika ada istilahnya dari Cirebon, gitu ya, mereka itu ingin memindahkan salah satu istananya ke daerah Sinangkasih. Ini konon katanya seperti itu. Dan disinyalir ini salah satu tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk pendirian istana tersebut. Nah, tapi walau alam itu dari kacamata peziarah yang memang melihat, sehingga secara astral barangkali, ya, kalau bahasanya secara alam gaibnya mereka melihat seperti itu, sehingga tempat ini dijadikan sebagai pusat dulu pemerintahan, sekaligus juga sebagai pusat syiar Islam. Nah, ini sebagai sebuah mitos saja dari pengalaman beberapa peziarah yang datang ke sini. Dan salah satu yang memang menjadikan sebagai sebuah cita-cita besar dari warga masyarakat di sini belum terungkap secara utuh, ya, siapa Buyut Kasihan. Yang kita tadi coba sampaikan adalah hasil-hasil temuan-temuan masyarakat selama ini, baik dari para kuncen yang menjabat ulama maupun warga sekitar. Nah, ini belum ada pelangnya, Kang, ya. Di depan belum ada pelang gada-gada yang menyiratkan bahwa di sini memang ada sebuah komplek makam leluhur yang lebih tua dari zaman abad ke-14. Sahabat Napak Tilas, ayo kita masuk menuju tempat pemakamannya. Halo Sobat Napak Tilas, jumpa kembali dengan channel Napak Tilas. Kali ini saya berada di Cigasong, tepatnya di Desa Kawung Hilir. Nah, kita akan coba eksplor, ya, salah satu situs di desa ini, yaitu situs Buyut Kasihan. Saya ditemani oleh Kang Dani, nanti beliau yang akan menyampaikan terkait cerita, pitutur, maupun tradisi yang diselenggarakan di situs ini. Simak liputannya, ya, teman-teman. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di tepatnya makam Buyut Kasihan yang berada di Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Makam ini konon katanya adalah pendiri awal adanya desa atau pedukuhan zaman dulu di Desa Kawung Hilir sekarang. Beliau sebagai salah satu pendiri awal pedukuhan adanya kemandalaan dulu di Desa Kawung Hilir ini. Dan konon katanya beliau ini adalah, satu riwayat mengatakan masih
kerabat atau keluarga besar dari Cirebon. Nah, waktu itu masih zaman abad tahun 1500-an atau abad ke-14, abad 15. Nah, beliau adalah seorang pendakwah Islam dari Cirebon yang ditugaskan untuk menyebarkan Islam di daerah Sindang Kasih. Nah, Kawung Hilir ini adalah salah satu desa dari wilayah kekuasaan Kerajaan Sindang Kasih dulu. Nah, yang mana kita tahu bahwa generasi selanjutnya adalah terkait dengan adanya Kerajaan Sindang Kasih yang menurut legenda itu adalah di bawah kekuasaan naungannya dari Ibu Ratu Rambut Kasih. Nah, ini adalah makam, episodenya adalah lebih tua dari itu. Nah, Kang, ini makamnya. Ya, ini ada dua makam. Makam yang paling kanan ini diduga sebagai Buyut Kasihan. Kalau di sini dikenalnya dengan salah seorang pendiri adanya dulu desa atau kebuyutan di Kawung Hilir ini. Buyut Kasihan ini sesuai riwayat yang kami terima, beliau adalah salah seorang pendakwah Islam yang mana dulu diidentifikasi sebagai salah satu penyebar tokoh yang dari Cirebon menuju Sindang Kasih. Nah, ini adalah sebagai sebuah tempat kamandalaan dulunya atau kabuyutan, di mana beliau memberikan ajaran-ajaran Islam di wilayah ini. Nah, ini di sebelahnya juga ada makam diduga adalah istri beliau. Ada versi lain juga mengatakan ini sebetulnya bukan makam tapi pusaka, ya. Itu versi lainnya. Tapi yang lebih otentik dari masyarakat, dari sesepuh, mengatakan ini adalah suami istri dulunya. Tiap tahun di sini selalu diadakan, kalau dulu ya, dulu zaman masih ada Kuncen Lama yang sekarang kebetulan sudah meninggal beliau, itu selalu diadakan acara tahunan haulan, ya, atau guar bumi, karena kebetulan di sini adanya daerah pertanian persawahan, sehingga masyarakat tiap tahun mengadakan acara guar bumi di desa, dan sebelumnya mengadakan acara haulan atau doa bersama di sini dari seluruh masyarakat berikut perangkat desa, kuwu dan lain sebagainya. Ini acara tahunan seperti itu. Sayangnya memang di tahun-tahun sekarang sudah generasi tahun 2000 ke sini sudah tidak ada lagi tradisi itu. Nah, makanya ini alhamdulillah pada saat ini masyarakat, warga, tokoh masyarakat kembali ingin ngamumule, melestarikan kembali makbaroh atau tempat makam yang dulunya adalah sebagai sebuah kamandalaan, dijadikan sebagai sarana pelestarian budaya di desa Kawung Hilir. Pengunjung di sini kebanyakan memang warga sekitar dari domisili di Kawung Hilir, ada juga dari luar kota, dan pernah ini salah satunya yang menceritakan bahwa ada seseorang yang menanyakan bahwa atau memberikan penjelasan bahwa makam Dampu Awang itu adanya di Majalengka.
Nah, dugaannya riwayat ini diduga sebagai makam Dampo Awang atau mungkin patilasan beliau. Nah, terlepas dari benar atau salahnya, riwayat ini menduga atau diduga kuat karena memang terkait riwayat juga bahwa di wilayah Cigasong ini zaman Raden Pamanah Rasa dulu, beliau ini menikah dengan Nyai Ambedkasih. Nah, selain istri yang pertama itu, ada juga beliau menikah dengan Nyai Ciputih. Ya, Nyai Ciputih ini adalah putranya dari Dampo Awang. Nah, diduga juga karena riwayat itu ada, tempat adanya Dampo Awang di Majalengka atau Sindang Kasih atau Kaung Hilir dulu adalah di sini. Nah, ini adalah pedukuhan tempat beliau memberikan syiar Islam. Nah, kebetulan kan di sini ada juga batu tempat pencalikan peristirahatan beliau di sebelah timur makam ini. Nanti kita ke sana. Ya, ini ada batu pencalikan dan juga ada mata air yang sering digunakan oleh pengunjung. Nah, ini batu peristirahatan atau batu pangcalikan. Menurut riwayat yang kami dapatkan, ini adalah tempat dulu Buyut Kasihan bertapa, bermeditasi atau beristirahat saat dulu berada di sini. Karena ini merupakan sebagai sebuah pedukuhan atau kemandalaan dulu, beliau memberikan syiar Islam kepada jamaahnya atau santri-santrinya berada di lokasi ini. Nah, terkait riwayat yang tadi, satu ketika konon katanya Raden Pamanah Rasa dulu ketika sudah menjadi Raja Pajajaran, sudah dari Galuh kemudian pindah ke Bogor, sempat satu ketika beliau beserta pasukannya membawa beberapa pasukan itu, tentara-tentara Pajajaran berkunjung ke sini karena beliau, karena duganya sebagai mertua beliau, Dampo Awang, beliau silaturahim ke sini dan beliau berada di sini menghadap mertuanya. Nah, ini kan katanya begitu, ada riwayat seperti itu. Makanya batu pencalikan ini dikeramatkan atau disakralkan oleh warga sebagai salah satu tempat peristirahatan dari Buyut Kasihan atau yang diduga tadi sebagai Dampo Awang. Untuk mitos, sementara memang lebih kepada kaitan keluarga di sini, mengkaitkan adanya Buyut Kasihan ini adalah dengan sosok Ibu Rambut Kasih. Ya, jadi karena ada keterkaitan keluarga barangkali. Kalau dari sini kan ke arah barat itu di daerah Kulur, kemudian Sindang Kasih, Kelurahan Sindang Kasih, di Lewi Lenggik itu kan ada patilasan Ibu Rambut Kasih, sehingga secara mitos ini berkaitan dulu karena lokasinya ini berdekatan dengan Ibu Ratu Rambut Kasih patilasannya. Nah, sehingga kebanyakan dikait-kaitkan adalah dengan adanya sosok beliau. Tentu itu generasi berikutnya. Larangan tidak ada, hanya mungkin memang kebanyakan masyarakat di sini ziarah diutamakan hari Jumat pagi, ya, kebanyakan pagi mereka berziarah dan masyarakat alhamdulillah secara kesadaran mereka bergotong royong memelihara tempat ini, membersihkan dan melestarikan. Cuman tentu saja ini adalah sebagai sebuah keniscayaan karena terkait dengan artefak atau objek diduga benda cagar budaya ini, batu pencalekan ini, tentunya perlu ada penelusuran kembali
ya dari pihak-pihak ahlinya tentunya. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita kedatangan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan sudah meninjau tempat ini sebagai data, dan disebutkan bahwa ini sebagai dulunya batu tempat beristirahat atau bertapa atau pangcalikan ya, atau bisa juga sebagai sebuah ritual dulu sebagai tempat pemujaan. Nah, ini ada mata air ya dari bawah-bawah batu dari hutan, dari atas mengalir dan ditampung di sumur. Ini sebagai sarana bagi peziarah yang memang digunakan untuk berwudu ketika sesaat sebelum melaksanakan tawasul atau berdoa di makam. Ada juga memang beberapa, entah karena sebuah kebiasaan mitos, tamu-tamu yang memang mengambil air ini sebagai air kemasan, sebagai ngelap berkah dari air ini. Jadi ketika tamu datang, nanti kuncen mengarahkan mereka untuk berwudu terlebih dahulu di mata air ini. Setelah itu mereka sama-sama melakukan doa di makam yang tadi, makam buyut kasihan. Nah, setelah itu juga ada beberapa yang memang karena mungkin punya keyakinan tertentu, kepercayaan tertentu, mereka mengambil kembali air ini, baik itu sekadar untuk cuci muka ataupun memang mengambil melalui botol juga gitu ya, sebagai bekal, sebagai air berkah. Tentu itu kembalikan kepada para peziarah sendiri. Sahabat Napak Tilas, ini adalah komplek pemakaman Cikukulu ya. Kenapa dinamakan Cikukulu? Karena ini memang berdekatan dengan mata air Cikahuripan. Mata air bening ini digunakan untuk kebutuhan masyarakat Desa Kawung Hilir hingga sekarang. Dari zaman modernisasi sekarang, ini menggunakan sumur bor dan ditampung di bak besar sana, kemudian disalurkan kepada pipa-pipa ke masyarakat warga Desa Kawung Hilir. Ini disebut Cikukulu karena tadi ada mata airnya. Nah, ini ada kita ke lokasi Cikahuripan. Ini sebagai mata air yang digunakan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk bagi pesawahan ya. Ini disebut Cikahuripan. Ada mitos yang memang kami dapatkan dulunya ini sebagai tempat orang-orang tertentu untuk ngelap ilmu gitu ya, tirakat zaman dulu. Dan ini juga sebagai salah satu konon katanya digunakan untuk prosesi ritual ajaran tirakat tertentu, entah itu untuk menambah kekuatan atau kanuragan ya kalau dulu, ataupun memang untuk pengobatan. Ini kembali kepada kebutuhan masing-masing. Kalau sekarang memang tidak digunakan untuk itu, hanya digunakan untuk kebutuhan. Kalau dulu memang masih digunakan untuk mandi gitu ya, atau mata air ketika kekeringan kemarau. Dan ini konon kata memang sumber mata air ini nggak pernah kering sekalipun kemarau. Nah, sehingga kalau di zaman sekarang masyarakat lebih menggunakannya karena sudah ada PAM dan sebagainya, hanya sebagai tempat untuk ziarah dan digunakan sebagai ngelap berkah saja. Kalau dulu sepertinya memang iya ada prosesi itu, tapi ketika ada haulan itu masyarakat ada acara ngikis dulu, bersih-bersih dulu semua lokasi sebelum acara pelaksanaan haul, termasuk di kolam ini. Kalau sekarang memang sudah tidak sepertinya ya,
agak terbengkalai, dan ini cukup dangkal sekarang, hanya beberapa sentimeter, 30 cm dari permukaan airnya. Kalau dulu ini katanya memang orang dewasa bisa masuk ya sekitar sedada. Nah, sekarang sudah dangkal, ini sudah banyak lumpur yang masuk. Oke, sahabat Napak Tilas, cukup sekian ya liputan kali ini di Buyut Kasihan. Kita akan coba eksplor ya situs-situs lainnya yang berada di Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya.